Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to my first video. Tapi ini bukan video pertama, gimana dong? Oh ya dah. Welcome to my video kesekian. Jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua yang nonton nih. Saya ingin memaparkan, menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah favorit saya, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi di sini saya ingin men-share kepada teman-teman semua hasil review saya, hasil belajar saya mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara ini yang sudah saya pelajari di semester 2 ini. Dan saya akan menemani Anda selama setengah jam lebih ke depan, insya Allah, kayaknya. Dan saya akan berusaha menjelaskannya secara singkat, padat, jelas, dan asik, insya Allah juga. Oke guys, sebelumnya nih, perkenalkan, nama saya Siti Sakinah, panggil aja Kinah dah, insya Allah nengok dah tuh. Dan NIM saya 2008061047. Saya prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mula Warman Samarinda. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, Hukum Tata Negara. Sebelum kita beranjak lebih dalam, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita tuh harus tahu dulu guys, Hukum Tata Negara itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi HTN, Hukum Tata Negara, ialah hukum yang mengatur organisasi negara, hukum yang mengatur hubungan antar lembaga negara, mengaturnya itu secara vertikal dan horizontal, dan mengatur kedudukan warga negara serta hak-hak asasi manusianya. Tapi menurut saya nggak afdal sih ketika kita mengertikan sesuatu itu nggak tahu gimana pengertian dari pendapat para ahli. Nah, jadi di sini saya mengutip pendapat dari Van Apeldoorn. Benar nggak sih? Jadi beliau mengatakan bahwa HTN itu adalah hukum yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban alat perlengkapan negara. Terus saya mengutip pendapat dari Patton, mengatakan bahwa HTN itu adalah hukum yang mengatur alat perlengkapan negara, tugas, dan kewenangannya. Beranjak dari pembahasan tadi, selanjutnya adalah saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua mengenai objek kajian dari Hukum Tata Negara. Jadi objek dari HTN ini tak hanya berbicara mengenai pemerintahan dan lain sebagainya, tapi ya cukup luas sih, karena objek dari HTN ini adalah hukum positif. Jadi hukum positif itu ruang lingkupnya yaitu guys luas, bukan hanya berbicara mengenai pemerintahan, tetapi berbicara mengenai konstitusi. Oke guys, beranjak dari pembahasan tadi kita udah berbicara nih mengenai pengertian dan objek dari Hukum Tata Negara. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Hukum Tata Negara ini mempunyai asas-asas, yang mana terdapat 5 asas. Tapi sebelum kita beranjak membahas 5 asas tersebut, kita tuh harus tahu dulu apa sih asas-asas Hukum Tata Negara itu, pengertiannya. Jadi asas-asas Hukum Tata Negara ialah suatu dasar, ialah kaidah dasar dalam penyelenggaraan HTN. Jadi guys, asas-asas ini ya dikatakanlah berada di ruang hampa, bersifat abstrak, yang mana diposisikan sebagai sumber hukum material. Karena kedudukan sebagai hukum material, maka menjadi sumber dari hukum formilnya. Seperti ini, hukum formilnya kan ya HTN itu sendiri. Jadi maka jika ada suatu hal yang dianggap tidak benar alias bertendensi pada suatu aktivitas yang merugikan warga negara, maka harus dikembalikan ke asas-asas ini gitu. Jadi kayak posisinya si asas ini tinggi guys. Ketika kita ingin membuat suatu undang-undang atau peraturan, itu tidak boleh bertolak, tidak boleh bertendensi kepada asas-asas ini. Nah, terus apa aja sih asas-asasnya? Pertama ada asas Pancasila, kedua ada asas negara hukum, ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, keempat asas negara hukum, dan yang terakhir, yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Oke guys, mari kita bahas 5 asas tersebut. Yang pertama adalah asas apa sih tadi? Oh iya, asas Pancasila. Jadi Pancasila dalam kajian Hukum Tata Negara, Pancasila ini berkedudukan sebagai ideologi nasional, sebagai sistem dan etika politik, dan lain sebagainya.
Nah, Pancasila sebagai dasar falsafah semua aktivitas warga negara Indonesia, warga negara haruslah didasarkan kepada nilai-nilai yang ada yang terdapat dalam Pancasila, tidak terkecuali aktivitas-aktivitas tata negara. Makanya guys, jadi harus tunduk nih. Karena apa? Karena ya Pancasila kan merupakan salah satu asas dari HTN. Jika bertentangan, jika bertendensi, maka sudah jelas kita tuh dapat menggugat aktivitas hukum tata negara tersebut. Kita ambil contoh Pancasila yang pertama. Sila pertama apa nih? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya kita tafsirkan dalam perspektif HTN dalam hukum tata negara ini, artinya pada intinya warga negara itu harus mengakui adanya Tuhan dan warga negara tidak boleh mencampuri urusan itu. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Simple banget, simple as that. Berlanjut ke asas yang kedua. Yang kedua adalah asas negara hukum. Jadi segala aktivitas ketatanegaraan itu haruslah berdasarkan kepada asas hukum. Proses pembentukan hukum pun itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Maksudnya seperti itu. Jadi apabila ada norma yang dibentuk tapi bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya, bertentangan dengan hukum tersebut, maka norma itu disusun bertentangan dengan hukum. Pemerintah negara itu harus berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Kenapa harus tunduk dengan negara hukum sih? Ya udah, karena ini adalah asas-asas, termasuk dalam asas-asas hukum tata negara. Oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwa bentuk negara kita ini adalah negara hukum Pancasila. Nah, tadi saya juga ada menyebutkan tentang constitutional law. Sebenarnya konstitusi itu apa sih guys? Jadi konstitusi itu adalah, menurut saya, adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berada di sebuah negara dan menjadi aturan tertinggi yang di dalamnya itu mengatur hubungan antar warga negara dengan negaranya, kemudian lembaga negara dengan lembaga yang lain, dan hak-hak dasar negara. Asas yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Jadi pada intinya adalah semua aktivitas ketatanegaraan itu haruslah berdasarkan kepada keinginan rakyat. Jadi gini kan, demokrasi itu kan adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi sebenarnya konstitusi ini sudah ngasih kode, udah memberikan sinyal atau bukti kuat kepada negara bahwa itu ketika membentuk suatu peraturan itu haruslah berdasarkan mengedepankan keinginan kepentingan rakyat. Maka itulah sebab mengapa kemudian banyak peraturan perundang-undangan yang masih kita lihat memuat norma keterlibatan rakyat atau partisipasi rakyat dengan tujuan proses penyelenggaraan negara yang memang berdasarkan keinginan rakyat, mayoritas ya, bukan rakyat yang mana. Kan presiden juga rakyat ya, DPR juga rakyat ya. Yang dimaksud di sini adalah keinginan rakyat semuanya, mayoritas, seperti itu. Jangan diam-diam membuat undang-undang, kada tahu pang kami tiba-tiba langsung muncul undang-undang. Oke guys, tadi kan saya ada sedikit menjelaskan mengenai konstitusi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit lagi tentang nilai-nilai konstitusi, yang mana di sini saya mengutip pendapat dari Karl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution. Ada 3 di sini guys nilai-nilainya. Yang pertama adalah normative value. Jadi nilai-nilai normatif mengatakan bahwa konstitusi tersebut memiliki nilai yang di dalamnya ada pasal dan ayat serta diakui menurut hukum berbanding lurus dengan kenyataan. Jadi contohnya seperti ini, ketika suatu negara itu mengatur bahwa negara menjamin kesejahteraan warga negaranya. Negara menjamin kesejahteraan warga negaranya. Yaitu berbanding lurus ya. Jadi kayak secara eksplisit disebutkan dalam ayat, pasal atau ayat tersebut. Nah, tapi kalau misalnya nominal value atau nilai-nilai nominal itu berbanding terbalik guys sama kenyataan. Misalnya negara ini menjamin hak asasi manusia, hak untuk hidup. Nah, tapi ada yang namanya hukuman mati, jadi berbanding terbalik. Dan yang terakhir adalah asynantical value, yang mana konstitusi tersebut digunakan oleh seorang penguasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Dimanfaatkan oleh penguasa, seperti itu saja. Oke guys, selanjutnya adalah asas yang keempat adalah asas negara kesatuan, yang mana berarti seluruh penyelenggaraan tata negara itu haruslah berdasarkan negara kesatuan. Khusus bentuk negara ini tidak dapat dilakukan perubahan, itu yang disebutkan dalam pasal 37. Kalau misalnya kita merubah suatu bentuk negara, ya udah itu berarti membentuk negara kembali, maksudnya
merubah ideologi negara tersebut seperti membuat negara baru, ya enggak sih? Dan kenapa sih Indonesia ini bentuk negaranya adalah bentuk negara kesatuan? Karena yang paling dekat untuk mencapai semangat sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah bentuk negara kesatuan. Maka dari itu negara Indonesia itu bukanlah bentuk negara yang serikat, dan dalam penyelenggaraan tata negara haruslah berdasarkan hukum negara kesatuan. Oke, kemudian asas yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Jadi kekuasaan yang terpisahkan antara eksekutif dan legis, eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini tidak saling mencampuri urusan antara satu sama lain diantaranya. Kan eksekutif itu direpresentasikan sama presiden, legislatif direpresentasikan DPR, yudikatif itu ya kekuasaan yudisial, MK, dan lembaga peradilan lainnya. Jadi ketiganya ini mempunyai kekuasaan yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Tetapi walaupun terpisah, berbeda-beda. Walaupun terpisah, ada hubungan check and balance di antaranya. Contoh nih, DPR itu dapat mengontrol presiden melalui fungsi pengawasan. Kemudian presiden itu bisa mengawasi DPR, presiden mengawasi DPR dalam pembentukan undang-undang melalui keterlibatannya dalam proses pembuatan undang-undang. Kemudian kekuasaan yudisial itu dapat mengontrol presiden dan DPR dalam pengujian produk undang-undang, seperti itu. Beranjak dari pembahasan sebagai dasar hukum tata negara yang sudah kita bahas tadi, mari kita berlanjut ke pembahasan mengenai sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Instrumen hukum mengenai perundang-undangan yang ada di Indonesia yang pernah eksis di Indonesia nih. Begini guys, secara historis dinamika sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia itu berangsur secara dinamis. Bisa kita lihat dari dasar hukum yang pernah menjadi pedoman dalam keberlakuan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertama, ini pernah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, yang mana di dalamnya itu ada pertama undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kedua peraturan pemerintahan, yang ketiga peraturan menteri. Jadi sistem perundang-undang ini adalah berbicara tentang hal yang terkait satu sama lain berkenaan dengan pada perundang-undangan di suatu negara. Ini pernah juga berlaku ketetapan MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966, yaitu pertama itu ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada kedua ketetapan MPR, kemudian yang ketiga undang-undang atau Perpu, keempat peraturan pemerintah, kelima Kepres, yang keenam ada peraturan pelaksana lainnya seperti kayak peraturan menteri, kemudian instruksi menteri, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh di sana karena saya akan terfokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oh ya, sebelumnya tadi kan di ketetapan MPRS Nomor 20 garing MPRS garing 1966, di situ kan ada ketetapan MPRS, tapi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu tuh top MPR kada ada lagi guys. Berarti jadi kayak ada enggak di sesuai zaman-zamannya. Oke, jadi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 sih tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya hierarki aja sih, dan undang-undang ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang mana di sini ada di pasal 7 ada 7 jenis. Pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, ada lagi nih guys. Kemudian yang ketiga ada undang-undang, keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, dan yang keenam peraturan daerah provinsi serta peraturan sejenisnya kayak kabupaten dan sebagainya. Apa hanya ada 7 aja nih guys? Enggak. Jadi terdapat jenis lain, yaitu ada dalam pasal selanjutnya, yaitu dalam pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 ada peraturan seperti ada peraturan menteri, DPR, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Oh ya, tadi saya mengatakan bahwa jenis-jenis undang-undang ini bersifat hierarkis. Sifat keberlakuan dari jenis-jenis perundang-undangan yang ada di pasal 7 ini itu hierarkis kan. Jadi perundang-undangan yang berada di level atas itu menjadi sumber pembentukan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi yang di bawah itu tidak boleh bertentangan yang di atas. Seperti itu. Apabila bertentangan antaranya, maka ada akibat hukum tertentu, yaitu perundang-undang itu dapat dibatalkan oleh MK. Maka kita dapat yang mempunyai legal standing itu dapat mengajukan mekanisme yudisial, yaitu judicial review
ke Mahkamah Konstitusi. Jika yang bertentangan adalah peraturan pemerintah dengan undang-undang, maka yang membatalkannya adalah Mahkamah Agung. Seperti kayak BP, Perpres, Perda, pokoknya di bawah UU lah. Berbicara mengenai judicial review, yang bisa mengajukan judicial review itu adalah orang yang mempunyai legal standing, orang yang mempunyai hak. Namun tidak semua hak itu guys bisa diakomodir oleh MK. Maka yang bisa memiliki legal standing itu adalah warga negara yang kepentingannya, yang haknya dirugikan secara langsung maupun tidak langsung dengan atau terhadap keberlakuan suatu undang-undang. Oke, pembahasan selanjutnya adalah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama harus partisipatif, yaitu harus membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk ikut serta dalam berpartisipasi mulai dari perencanaan, pembahasan, dan warga itu punya hak nih untuk tahu menahu tentang pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Kemudian yang ketiga adalah demokratis berkeadilan, yaitu ya pembentukan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, bukan rakyat yang mana atau dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian harus berbasis riset, kajian atau penelitian, yaitu yang mana undang-undang atau peraturan daerah itu harus didahului dulu nih guys dengan pembentukan suatu naskah. Pembentukan suatu naskah itu ya naskah akademik, yaitu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, yang isinya memuat urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap perundang-undangan. Yang pertama ada legislative review, yaitu merupakan proses evaluasi pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Ya, hanya undang-undang saja, produk hukum legislatif. Kemudian yang kedua adalah executive review, adalah review atau evaluasi perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Kalau judicial review ya lembaga yudisial yang mengurus proses evaluasi pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga yudisial. Tetapi perlu diingat, muara dari legislative review ini adalah perubahan atau pencabutan undang-undang. Kalau judicial review itu kan dikeluarkan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif yang dilakukan oleh lembaga yudisial, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya. Jadi muaranya di sini adalah pembatalan norma dinyatakan tidak memiliki kekuatan norma hukum yang mengikat, bukan dicabut. Kemudian selanjutnya adalah membutuhkan perundang-undangan yang baik itu harus taat asas, yang mana di sini asasnya itu ada 2 sesuai yang diatur di pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama asas pembentukan formil ada 7 sifatnya dan ada di pasal 5. Kumulatif itu apa sih guys? Jadi kumulatif itu harus dipenuhi semuanya. Apabila asas pembentukan ini dikesampingkan, maka potensiallah undang-undang tersebut. Nah, apabila asas pembentukan ini dikesampingkan, maka potensiallah undang-undang ini cacat secara formil dan dapat diajukan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya jika MK mengabulkan, maka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan, maka runtuh dah tuh undang-undangnya. Akibatnya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan, maka runtuh dah tuh undang-undangnya dan tidak ada kekuatan yang mengikatnya. Contoh nih, ketika undang-undang tidak disahkan atau tidak ada persetujuan presiden, maka tidak sah jika dianggap berlaku dan bisa diajukan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah asas materi muatan atau material, sifatnya itu fakultatif. Fakultatif itu artinya boleh dipenuhi semua, boleh tidak. Tadi asas-asas pembentukan tuh ada 7 guys. Jadi yang pertama adalah kejelasan tujuan, yang kedua dapat dilaksanakan, 3 keterbukaan, keempat kelembagaan atau lembaga yang pembentuk yang tepat, kemudian kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, keenam kejelasan rumusan, dan terakhir adalah kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Jadi di sini harus dipenuhi semua, nggak boleh nggak dipenuhi, karena kalau antara cacat ya udah bisa saja dicabut. Dan yang kedua adalah asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Kan di sini ada 11 ya guys. Pertama pengayoman, kekeluargaan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanusiaan, kenusantaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan.
Oke guys, mari kita beranjak ke materi selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pemerintahan daerah. Jadi guys, pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pastinya mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan umum pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, dilakukan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ini konsep dasar ya guys. Jadi kenapa sih harus ada pemerintah daerah? Meskipun pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia itu berbentuk republik yang menghasilkan ya pemerintah pusat kok, ya kan? Tetapi kita juga harus melihat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa NKRI itu dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Maka sistem Pemda ini kemudian mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu diselenggarakan dengan konsep desentralisasi, bukan sentralistik. Sentralistik itu jika ya tidak ada pemdaan itu diatur oleh pemerintah pusat langsung. Lalu yang dimaksud dengan desentralisasi ini apa sih? Jadi desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan atas asas otonomi. Jadi asas otonomi itu apa lagi sih? Asas otonomi adalah secara normatif nih, yaitu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan dengan basis otonomi daerah. Jadi pertanyaannya lagi, otonomi daerah itu apa? Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI. Katakan tadi bahwa otonomi seluas-luasnya, tapi bukan berarti gini ya, dapat melakukan aktivitas pemerintah daerah yang bertentangan dengan konsep-konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada batasan yang pertama itu adalah Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kita kembali lagi ke prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, Perda itu sebagai produk hukum daerah yang mempresentasikan kebijakan-kebijakan Pemda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perundang-undangan, alias tidak boleh suka-suka aja melakukan aktivitas tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dikatakan di pasal 2. Jadi kayak gini guys. Ini kan NKRI. NKRI harus terbagi menjadi daerah provinsi. Di daerah provinsi itu terbagi lagi menjadi daerah ada kabupaten dan ada kota. Di kabupaten itu terbagi lagi menjadi beberapa kecamatan dan terbagi lagi di kecamatan tersebut terbagi menjadi desa. Nah, kalau di daerah kota itu terbagi menjadi kecamatan. Ntar dari beberapa kecamatan itu terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan. Dalam pasal 3, daerah provinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Jadi kalau di kabupaten ya bupati, kalau di kota ya apa tadi? Wali kota. Oke, dalam pasal 8 ayat 2 tadi kan pembinaan atau pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena kedudukannya gubernur ini dalam konsepsi Pemda itu bukan hanya sebagai kepala daerah namun juga sebagai wakil dari pemerintah pusat. Dampaknya ini seperti ini guys. Jika bertentangan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, di satu sisi ya sebagai kepala daerah punya hak otonom, kan harusnya bebas ya mau ngapa-ngapain aja. Namun di satu sisi dia ini juga menjadi wakil dari pemerintah pusat, maka harus nurut nih dengan apa yang dikatakan oleh presiden. Pertanyaan selanjutnya nih, siapa sih penyelenggara pemerintah daerah itu? Jadi penyelenggara pemerintah daerah itu adalah kepala daerah, DPRD, dan dibantu oleh perangkat-perangkat daerah. Perangkat daerah itu kayak di kedinasan, dispektorat dan lain sebagainya. Apa yang diselenggarakan? Yang diselenggarakan adalah ya urusan pemerintah. Dan perlu teman-teman ketahui, urusan pemerintah itu ada 3. Ya, yang pertama tadi adalah urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang mutlak menjadi kewenangan oleh pemerintah pusat menyelenggarakan urusan ini. Dan urusan pemerintah pusat itu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Kemudian urusan pemerintah konkuren adalah diselenggarakan oleh Pemda, yaitu yang menjadi urusan kewenangan bersama antara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi keduanya itu memiliki kewenangan yang sama untuk menyelenggarakan urusan konkuren. Dan yang terakhir adalah
urusan pemerintahan umum. Jadi urusan pemerintahan ini menjadi kewenangan presiden. Dalam praktiknya umumnya ini dapat dibantukan presiden ke Perda lewat tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuannya juga. Ya, tadi saya katakan bahwa tadi di konkuren tadi, urusan pemerintahan konkuren kan memiliki kewenangan yang sama nih. Tapi jika kewenangannya sama, apakah tidak tumpang tindih kewenangannya? Nah, menurut saya itu tidak ya, karena undang-undang pemerintah daerah telah membagi mana yang menjadi urusan konkuren pusat dan mana yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah. Itu ada di lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun sama urusannya, tapi mempunyai porsi masing-masing seperti itu. Oke, tadi kita sudah berbicara secara garis besar, secara singkat mengenai pemerintahan daerah. Oke, beranjak dari pembahasan tersebut, mari kita bahas mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara tata negara, hukum acara peradilan konstitusi. Walaupun berbeda-beda penyebutan, berbeda-beda istilah, tetapi tetap satu objek kajian yang sama. Jadi hukum acara MK, saya menyebutnya yang MK versi. Oke. Jadi hukum acara Mahkamah Konstitusi itu adalah suatu kajian hukum yang mengatur prosedur dan tata cara laksana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Hukum tata negara sebagai hukum formil ditegakkan, maka itulah yang menjadi bagian dari kajian dari hukum acara tata negara. Kan HTN, pidana, perdata dan lain sebagainya itu adalah jenis-jenis hukum material dan perlu ditegakkan. Nah, maka instrumen hukum dari hukum material tadi itu yang disebut hukum formil atau acara. Jadi hukum acara itu apa sih? Jadi hukum acara adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana proses penegakan hukum material. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum acara tata negara, maka kita sedang berbicara mengenai tentang proses penegakan hukum tata negara. Berarti kalau misalnya kita berbicara tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, berarti itu kayak bagaimana kewenangan MK sebagai peradilan konstitusi, kemudian bagaimana peradilan tata negara melaksanakan kewenangannya alias kewenangan MK, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari hukum acara Mahkamah Konstitusi ini. Jadi dari karakteristik ini ada 5 ya karakteristiknya dan memiliki perbedaan dan persamaan dengan lembaga peradilan lainnya. Oke, pertama, karakteristik yang pertama adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus. Karena memang hukum material yang hendak ditegakkan kan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar itu sendiri. Bukan PP, Perpres, bukan peraturan presiden, perda dan lain sebagainya. Nah, di poin pertama ini, di karakteristik pertama ini, inilah yang menjadi perbedaan dengan karakteristik di lembaga peradilan lainnya. Karena kalau di HAMK, di hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum material yang akan ditegakkan itu kan undang-undang dasar. Tapi kalau yang lainnya tuh bukan undang-undang dasar, tapi peraturan undang-undang di bawah undang-undang dasar, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karakter perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari lembaga peradilan pada umumnya. Mengapa? Karena adanya sifat kepentingan umum yang terdapat di dalamnya. Jadi kaitannya dengan karakteristik yang ketiga nih sebenarnya guys. Dan sifat kepentingan umum ini juga ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat apa? Bersifat public interest, yaitu berdampak kepada publik. Bukan hanya berdampak kepada pihak dalam perkara yang sedang ditangani oleh pihak MK, tetapi saya, kamu, dan kita semua. Ya, jadi pada intinya semua perkara berdampak ke kita semua, maksudnya warga negara. Kemudian putusannya juga berbeda dengan lembaga peradilannya. Seperti perkara pengujian undang-undang, itu dampaknya ke siapa? Kita kan, kalau misalnya kasusnya itu tentang pencurian, nah itu kan putusan yang dikeluarkan oleh MK itu hanya berdampak kepada orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut kan. Tetapi kalau misalnya di hukum acara MK ini, misalnya perkara pengujian undang-undang, itu dampaknya ke siapa? Ya pasti ke kita semua, bukan hanya ke orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Itu sekaligus menjelaskan di karakteristik yang ketiga. Jadi karakteristik yang ketiga itu bersifat
public interest. Nah, kemudian yang karakteristik keempat, MK juga tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai konsekuensi kedudukan. Maka ia berarti tunduk kepada segala hal yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. MK sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman selain MK. Wajib mengikuti ya guys, berarti di karakteristik 4 dan 5 ini sebenarnya merupakan bentuk kesamaan HAMK, hukum acara MK ini dengan lembaga peradilan lainnya. Jadi teman-teman perlu memahami nih bahwa oleh karena MK juga tunduk pada Mahkamah Konstitusi, makanya juga tunduk kepada kekuasaan kehakiman, undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan yang kelima adalah MK itu harus tunduk kepada asas-asas peradilan yang dianut secara universal dalam hukum acara pada umumnya. Nah, terus asas-asas peradilan. Asas peradilan itu apa aja sih? Jadi asas-asas hukum acara konstitusi itu ada 7. Yang pertama, persidangan di MK itu harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Maka setiap orang itu mempunyai hak untuk menyaksikan persidangan baik secara langsung maupun virtual. Itu ada tujuannya guys. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas peradilan khususnya pada hakim. Akan tetapi yang tidak boleh dilakukan secara terbuka di sini adalah kecuali pada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Kemudian yang kedua adalah independen dan imparsial. Imparsial itu adalah tidak memihak atau netral. Ini merupakan amanat dari pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kemudian asas yang ketiga adalah peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah. Ini merupakan amanat dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Biaya itu tidak dibebankan oleh orang yang ada di perkara itu, tapi dibebankan oleh negara. Jadi biaya murah itu dalam artian bahkan tidak berbiaya alias gratis, tidak ditanggung oleh para pihak. Nah, kalau secara cepat tadi, jadi persidangan yang dilakukan di MK adalah persidangan yang dilaksanakan secara cepat karena ada batas-batas waktu yang ditentukan. Nah, kalau sederhana tadi, jadi persidangan itu dilaksanakan dengan proses sederhana alias agak cepat. Kan karena hanya ada 3 tahapan aja persidangannya itu, yaitu pertama pemeriksaan pendahuluan, kemudian yang kedua persidangan, dan yang terakhir adalah sidang putusan, bahkan bisa dilakukan lewat video conference saking mudahnya dan gak harus datang ke sana. Kemudian yang keempat adalah hak untuk didengar secara seimbang dalam perkara apapun atau aude et alteram partem. Kemudian yang kelima adalah hakim aktif dalam proses persidangan. Jadi hakim ini harus menggali kebenaran-kebenaran maupun ketidakbenaran yang diajukan oleh pemohon. Kemudian yang keenam adalah ius curia novit, yaitu merupakan amanat dari pasal 10 kekuasaan kehakiman. Di asas ius curia novit adalah pengadilan itu tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim ini harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan atau yang dimohonkan oleh pemohon. Jadi asas ini ditegaskan juga dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang terakhir adalah asas yang ketujuh, yaitu praduga keabsahan atau praesemptio iustae causa, yang mana asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah dan benar sesuai dengan aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya oleh putusan MK. Jadi asas ini tercermin dari sifat putusan MK yang bersifat prospektif, yaitu berlaku efektif sejak putusan selesai dibacakan dalam sidang pleno. Lalu sumber hukum dari hukum acara MK ini adalah yang langsung itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian yang kedua ada peraturan Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga adalah jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang tidak langsung adalah Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Tata Usaha Negara Pidana, Tata Usaha Negara dan Pidana. Kemudian yang kedua pendapat sarjana atau doktrin. Kemudian yang terakhir adalah hukum acara jurisprudensi negara lain. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai pemohon dan termohon dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohonnya di sini adalah warga negara, masyarakat adat, dan lain sebagainya.
Kemudian termohonnya adalah DPR dan Presiden, yaitu sebagai lembaga pembuat undang-undang. Kemudian yang kedua adalah sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Itu pemohonnya lembaga negara yang menganggap kewenangannya itu dirugikan, direnggut, dihalangi, diabaikan. Kalau perselisihan hasil pemilu itu pemohonnya adalah peserta pemilihan umum dan permohonnya adalah KPU. Yang terakhir adalah pembubaran partai politik. Pemohonnya adalah pemerintah dan termohonnya adalah partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tahapan persidangan. Nah, ini sudah sempat saya singgung sedikit, bahas sedikit ya. Yang tadi cepat, mudah, dan biaya murah. Jadi tahapan persidangan itu ada 3. Pertama, pemeriksaan pendahuluan. Itu dilaksanakan secara terbuka umum seluas-luasnya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan persidangan, dan yang terakhir ada sidang pembacaan putusan. Jadi 1, 2, 3 tadi itu yang dilakukan secara terbuka. Jadi kita bisa nonton langsung, bagi yang punya uang bisa ke Jakarta langsung, ajak saya. Dan ditonton, disikannya bisa secara virtual lewat YouTube. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan masing-masing itu harus diperantarai oleh rapat permusyawaratan hakim. Nah, tapi kalau rapat permusyawaratan hakim atau RPH itu harus dilakukan secara tertutup. Mungkin itu saja sih penjelasan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pembahasan selanjutnya adalah penafsiran dalam hukum tata negara. Jadi penafsiran ini merupakan suatu metode untuk memahami. Apa sih yang dipahami? Adalah makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau bahkan mengambil suatu keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret berkenaan dengan teks hukum tersebut. Ya, intinya beragam tafsir sih intinya. Nah, kenapa penafsiran hukum itu di dalam hukum menjadi penting? Jadi, penafsiran itu menjadi penting karena pada faktanya, pada realitanya, pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan itu tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Faktanya nih guys, masih saja ditemukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menyelesaikan masalah, akan tetapi malah menjadi masalah itu sendiri karena disusun dengan materi yang tidak baik atau menimbulkan multitafsir, sehingga menjadi suatu masalah dari yang sebenarnya itu dapat menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah itu sendiri. Nah, pada titik inilah penafsiran hukum itu penting untuk kita lakukan. Jadi penafsiran hukum itu penting untuk hadir sebagai suatu metodologi untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum. Jadi teks hukum yang sudah jelas atau yang tidak multitafsir justru itu tidak boleh kita tafsirkan. Kita tidak boleh menafsirkannya karena jika kita menafsirkannya maka akan menjadi penghancuran bagi teks hukum itu sendiri karena sudah jelas tapi malah ditafsirkan. Sebagai suatu metodologi hukum terdapat beberapa penafsiran hukum dan sebenarnya bukan. Ini yang saya kutip adalah punya Profesor Jimli As-Siddiqi. Tapi sebenarnya banyak sih kayak Arif Sidarta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan 9 teori penafsiran menurut Profesor Jimli As-Siddiqi. Nah, ini eksis ya dalam aktivitas hukum khususnya hukum tata negara. Pertama ada penafsiran letterlich atau harfiah, kemudian penafsiran gramatikal, penafsiran historis, sosiologis, sosiohistoris, penafsiran filosofis, teologis, holistik, dan yang terakhir adalah holistik, tematis, sistematis. Ya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian bahwa meski terdapat ada 9 teori di sini guys, tapi ini boleh, maksudnya dalam satu pasal itu boleh ditafsirkan dalam menggunakan metode atau model lainnya. Yang pertama nih ada penafsiran letterlich atau harfiah. Jadi di sini pada intinya menekankan pada arti atau kata. Jadi katanya itu kita artikan dulu agar mendapat maknanya. Ya kurang lebih itu seperti dengan penafsiran gramatikal sih menurut saya. Ya kurang lebih karena mencoba mengartikan kata-kata yang ada di dalam pasal atau ayat tersebut. Itu penafsiran letterlich secara harfiah dan penafsiran gramatikal. Misalnya ada nggak pengertian dari demokrasi di hukum tata bahasa seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu yang pertama dan kedua, sekarang yang ketiga adalah penafsiran historis.
yaitu penafsiran menurut sejarah. Jadi kira-kira pertanyaan yang muncul adalah kenapa para founding fathers itu memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara kita, bukan negara serikat seperti itu. Kemudian ada penafsiran sosiologis, itu penafsiran yang keempat, yang pada intinya bertanya tentang hal-hal sosial. Akhirnya pertanyaan yang muncul itu adalah kenapa memilih negara kesatuan, maksudnya fakta-fakta sosial apa saja sehingga masyarakat itu memilih atau setuju untuk memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara kita, seperti itu. Kemudian penafsiran sosiohistoris, yaitu itu dari konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan. Jadi pertanyaannya adalah kenapa pilihannya NKRI? Oh, ternyata masyarakat semua sepakat bahwa bentuk negara itu NKRI yang paripurna, ya, gitulah. Lanjutnya adalah penafsiran filosofis. Jadi penafsiran filosofis ini terfokus pada aspek filosofis. Jadi pertanyaan yang muncul di sini adalah mengapa negara kesatuan dan apa hubungannya dengan dasar falsafah negara? Oh, berarti ternyata secara filosofis NKRI itu relevan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian penafsiran teologis, yaitu penafsiran yang mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. Jadi pertanyaan yang muncul adalah tujuannya apa sih hendak memilih negara kesatuan? Oh, ternyata ada tujuan nasional yang ingin dicapai, seperti itu. Kemudian penafsiran holistik, yaitu berarti yang mengkaitkan naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Dan penafsiran yang terakhir adalah penafsiran holistik, tematis, sistematis, yaitu dapat dipersamakan dengan holistik, namun hanya dilakukan secara sistematis. Berbicara mengenai penafsiran holistik dan holistik, tematis, sistematis, maka pertanyaan yang timbul adalah apa sih semangat dari tidak merubah negara kesatuan? Maka jawabannya adalah karena negara kesatuan itu adalah kesepakatan seluruh warga negara Indonesia, maka pertanyaan yang muncul adalah apa sih semangat untuk tidak merubah negara kesatuan? Jawabannya adalah karena negara kesatuan itu adalah harga mati. Karena negara kesatuan itu adalah kesepakatan dari seluruh warga negara Indonesia, dan secara holistik bukan hanya disebut dalam pasal 37 ayat 5, namun juga disebut dalam pasal 1 ayat 1, yaitu bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, jadi saya dari tadi itu mencontohkan mengambil dari pasal 37 ayat 5. Oke. Jadi pada intinya dalam penafsiran dalam hukum tata negara ini, satu teks hukum itu bisa ditafsirkan dalam berbagai perspektif. Jadi kesimpulan dari penafsiran hukum tata negara, penafsiran dalam hukum tata negara ini adalah satu teks hukum ini bisa diartikan dalam 9 perspektif tadi, bukan hanya satu. Dan meskipun ditafsirkan dari model yang berbeda, tapi seperti contoh yang saya contohkan tadi, dalam pasal 37 ayat 5, NKRI harga mati lah tetap, walaupun diartikan dengan menggunakan 9 model tadi. Pada dasarnya, satu teks hukum itu dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif sekaligus. Bukan cuma menggunakan satu penafsiran, satu model, satu perspektif saja, namun bisa menggunakan semua sekaligus seperti apa yang sudah saya contohkan. Namun, perspektif yang paling mendekati pada nilai-nilai keadilanlah yang seharusnya dikedepankan oleh setiap penafsir hukum. #PakHari. Oke guys, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat berpaham, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya pamit berucap salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tapi sekarang siang. Bye.